Dan kita lihat hari ini, berapa banyak suami-suami yang hebat di perusahaan, mampu memiliki ribuan karyawan, mampu memiliki sistem yang bisa di copy paste ke luar negeri, tapi gagal di rumahnya. Berapa banyak ayah yang tidak dirindukan oleh anaknya. Berapa banyak ayah yang kemudian tidak disayang dan tidak pernah diperhatikan lagi oleh istrinya. Berapa banyak ayah dan istri yang tidak merindukan kepulangan suaminya. Maka PR terberat bagi seorang ayah, PR paling berat bagi seorang laki-laki, bukan membangun negara, bukan memimpin negara, karena memimpin negara itu adalah PR berikutnya setelah kita mampu melewati fase memimpin keluarga. La ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil Islam wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala laqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa qatu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diizinkan untuk menghirup udara dunia, mengumpulkan bekal-bekal pulang kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sholat maghrib kita ini, sholat isya kita nanti adalah sholat isya terakhir kita di alam dunia. Dan boleh jadi besok pagi kita sudah pindah alam menuju alam barzakh. Kita akan tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak akan ada lagi amal-amal. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan. Jika dia baik, maka Allah akan balas sekecil biji zarrah sekalipun. Dan jika dia jahat, maka dia pun akan menerima balasan meskipun sebesar biji zarrah sekalipun. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Jamaah sholat maghrib yang disayang Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di masjid yang indah ini. Di masjid ini ba'da sholat maghrib menjelang isya, mudah-mudahan seperti inilah kita nanti duduk-duduk bertetangga di Jannatun Naim, Jannah Firdaus A'la. Tidak ada lagi amal-amal, tidak ada sedih, tidak ada kecewa, tidak ada lelah, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah balasan Allah yang maha adil. Insya Allah, Allah tidak akan ingkar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jamaah yang disayang Allah, ada satu pertanyaan yang relevan yang dikaitkan dengan Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad SAW. Ada seorang bertanya kepada gurunya, wahai Ustadz, wahai Syekh, apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasul itu menjadi kepala negara dulu, memimpin negara dulu, memimpin peradaban dulu, ataukah Nabi Muhammad SAW adalah seorang kepala rumah tangga atau suami terlebih dahulu? Syekh ini kemudian menjawab dan tersenyum. Kalian berarti tidak belajar sirah nabawiyah. Kalian perhatikan Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau itu jadi suami dulu, beliau itu jadi ayah dulu, beliau itu jadi kepala rumah tangga dulu, baru beliau memimpin peradaban besar di Madinah Al-Munawwarah. Apa kata Syekh ini melanjutkannya? Beliau katakan, itulah berarti Nabi SAW memberikan contoh kepada kita sebelum memimpin negara, sebelum memimpin peradaban, sebelum memimpin orang lain,
pimpin dulu rumah tangga. Dan inilah PR yang paling berat bagi kaum lelaki. Masya Allah. Jadi ini kebetulan di hadapan saya, para ayah, para rumah tangga, PR paling berat itu bukan memimpin perusahaan, bukan jadi CEO, bukan jadi CFO, bukan jadi komisaris, bukan jadi presiden direktur, bukan jadi preskom. Yang paling berat itu ternyata menjadi suami. Kenapa menjadi suami ini berat? Itulah laboratorium pertama sebelum kita memimpin peradaban. Rasulullah SAW kita perhatikan, dia menjadi suami dulu, baru dia menjadi kepala negara. Apa artinya? Khatamkan dulu rumah. Kalau rumah selesai, insya Allah kamu akan bisa menyelesaikan peradaban besar. Kamu akan bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Jamaah, coba perhatikan syirah. Madinah itu kecil. Ya, insya Allah saya doakan yang hadir hari ini, jangan kau wafatkan ya Allah, jangan kau wafatkan ya Rabb, sebelum jamaah yang hadir hari ini berangkat haji dan umrah. Ya Allah, izinkan saudara-saudara kami menyusul saudara-saudara kami yang hari ini sedang menunaikan ibadah haji ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan wafat sebelum antum berangkat haji, saya doakan. Nanti antum berangkat haji, Pak. Antum lihat, Rasul itu jadi kepala negara atau jadi kepala rumah tangga? Beliau itu jadi kepala rumah tangga dulu di Mekah. Rumah tangganya aman, rumah tangganya kokoh, istrinya Khadijah, lahir anak-anak yang hebat, lahir keturunan yang hebat, baru kemudian beliau memimpin peradaban di Madinah. Dan nanti kalau ke Madinah jangan kaget, Pak. Madinah itu kecil, Pak. Yang lebih besar dari Jakarta, Pak. Madinah itu kecil sekali. Tapi Madinah itu adalah negara yang tercatat di zaman sejarah Nabawiyah itu mampu mengalahkan Persia. Yang hari ini kita lihat Iran, ditambah Irak, ditambah India. Besarnya itu bayangkan, besarnya itu sudah mencakup setengahnya ya pulau terbesar di dunia. Jadi Persia itu mampu dikalahkan oleh negara kecil yang bernama Madinah Al-Munawwarah. Bukan hanya Persia, tapi juga mengalahkan Rom. Dalam banyak peperangan, Rom itu takut dengan pasukan Madinah. Pertanyaannya simple, apa rahasianya? Mengapa Rasulullah SAW itu kemudian bisa menaklukkan peradaban besar di zamannya? Peradaban teknologi zaman itu Persia paling canggih, militer nggak ada lawannya. Bahkan itu diabadikan dalam Quran surat Rum. Gulibati Rum, telah dikalahkan bangsa Roma. Apa artinya? Dulu adidaya nggak ada Cina, belum ada Jepang, belum ada Rusia, hanya ada dua negara adidaya, Persia di sebelah timur dan Romawi di sebelah barat. Dan Persia Romawi ini berperang, dan berperangnya dua kerajaan besar ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran tepat sekali mengatakan bahwa Persia dikalahkan oleh Rom, dan kemudian Rom dikalahkan oleh Islam. Sehingga Persia dan Romawi ditaklukkan oleh peradaban Madinah. Hebat, dahsyat, Pak. Bisa kebayang ya, negaranya kecil, dipimpin Muhammad SAW, mampu mengalahkan peradaban besar. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya dari rumah. Dan kita lihat hari ini, berapa banyak suami-suami yang hebat di perusahaan. Mampu memiliki ribuan karyawan. Mampu memiliki sistem yang bisa di-copy paste ke luar negeri. Tapi gagal di rumahnya. Berapa banyak ayah yang tidak dirindukan oleh anaknya. Berapa banyak ayah yang kemudian tidak disayang dan tidak pernah diperhatikan lagi oleh istrinya. Berapa banyak ayah dan istri yang tidak merindukan kepulangan suaminya. Maka PR terberat bagi seorang ayah, PR paling berat bagi seorang laki-laki, bukan membangun negara, bukan memimpin negara. Karena memimpin negara itu adalah PR berikutnya setelah kita mampu melewati fase memimpin keluarga. Maka lihat, kenapa Rasulullah menikah? Rasul mencontohkan bahwa beginilah memimpin rumah tangga, berhadapan dengan istri. Bahkan Nabi katakan wanita itu tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian rusuk, kalau kalian keras, dia akan patah. Tapi kalau kalian lembut, biarkan, maka dia kemudian akan tetap bengkok. Jemaah yang disayang Allah, betapa pentingnya arti rumah tangga. Makanya kalau kita lihat dalam Quran, di Quran itu, kalau kita buka ayat-ayatnya, kita baca surah-surahnya, hampir banyak potret keluarga ada di sana.
Kita lihat keluarga Imran, itu keluarga. Kita lihat keluarga Ibrahim, itu keluarga. Kita lihat bagaimana keluarga Fir'aun, itu keluarga. Dan kita lihat bagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW, itu keluarga. Dan kita lihat juga bagaimana keluarga Yusuf, itu keluarga. Keluarga Nuh, itu keluarga. Apa artinya? Berapa banyak Islam memiliki contoh pola-pola keluarga yang hebat, dan dia akan mampu melahirkan keturunan-keturunan yang hebat. Dan Islam juga di dalam Al-Quran sudah menyebutkan keluarga-keluarga yang gagal, keluarga-keluarga yang hancur, dan akan melahirkan peradaban-peradaban yang hancur. Maka jangan remehkan keluarga, Pak. Ya, Indonesia ini hebat, punya menteri perindustrian. Kenapa? Karena industri penting, Pak. Indonesia hebat, punya menteri ekonomi, perekonomian, perkeuangan, hebat. Ya, walaupun sekarang nampaknya Pak Purbaya lagi capek, kurus, ya, ngurusin ekonomi yang berat. Ya, Indonesia punya menteri pertanian. Kenapa? Pertanian penting, Pak. Tapi sayang, Indonesia tidak memiliki kementerian keluarga. Setahu saya belum ada, Pak. Kenapa? Karena keluarga belum dianggap penting. Padahal kasus-kasus yang terbaru sekarang banyaknya, pelecehan seksual, mahasiswa-mahasiswa yang berani kemudian melecehkan sesama mahasiswa, rektor, guru besar, dan potret-potret yang kita lihat di sosial media ini, itu semua berawal dari keluarga yang hancur. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu sebelum kamu jaga keluargamu. Berapa banyak kita yang berkeluarga ternyata dirinya tidak terjaga. Ternyata dirinya punya penyakit, yang penyakit itu justru bertambah ketika berkeluarga. Jadi sebelum berumah tangga, izin, kalau yang sudah terlanjur, Pak, bagi yang belum, persiapkan diri kita. Beresin dulu diri kita, ku anfusakum dulu, baru ahlikum. Nah, ini banyak banget orang yang ngurusin ahlikum, sementara anfusakumnya berantakan. Dia punya masalah dengan masa lalunya, dia punya masalah dengan orang tuanya, dia punya masalah dengan dirinya. Sehingga ketika berumah tangga, yang terjadi apa? Rumah tangga bukan sakinah, mawaddah, warahmah, bukan baiti jannati, tapi mereka dapati adalah baiti nari. Rumah seperti neraka. Suami tidak rindu pulang, istri tidak rindu pulang, anak-anak tidak rindu pulang. Itu yang sekarang terjadi di mana-mana. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jangan remehkan keluarga. Izin, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu berangkat umroh dan Bapak Ibu tawaf, coba lihat, tawaf, baik-baik perhatikan. Ini banyak mutawif, orang-orang yang tawaf, orang-orang yang ada lokal di sana, ini nggak jelasin. Coba perhatikan kalau nanti tawaf, Pak. Ketika Bapak Ibu tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, itu keliling. Di situ ada satu prasasti lambang keluarga. Ada telapak kaki siapa di sana? Ibrahim, makom Ibrahim, bukan makam, Pak. Makom, ya. Itu ada makom Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim itu kemudian menginjakkan kakinya dan kemudian merestorasi, memperbaiki Ka'bah. Tapi menarik, Pak, Ibrahim tidak sendirian. Ibrahim kemudian bersama putranya tercinta, dan itu kemudian dijadikan tempat, ya, oleh baginda Nabi SAW sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa. Apa namanya? Hijr Ismail. Apa pelajarannya, Pak? Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah di depan Ka'bah Allah berpesan kepada kita, jaga hubungan bapak sama anak laki-laki. Garis bawahi, jaga hubungan bapak dengan anak laki-laki. Dan hari ini bapak banyak nggak dekat sama anak laki-laki. Bapak tidak dirindu oleh anak laki-lakinya. Kemarin saya beserta beberapa ustadz-ustadz nasional mengumpulkan data, Pak. Izin, ada 10 anak perempuan yang ada tindik di sininya, ada tato di wajahnya, bahkan ada tato di matanya. Ya, kami kumpulkan semua wanita-wanita yang bermasalah ini, 8 dari 10 mereka ternyata punya problem dengan ayahnya. Kami kumpulkan lagi anak laki-laki, Pak. Ada yang pakai narkoba, ada yang murtad, ya, ada yang sudah pelecehan seksual, ada yang bahkan sudah menyimpang, ya, sesama laki-laki suka sama laki-laki. Kami kumpulkan, Pak. 8 dari 10 anak itu semua punya problem hubungan dengan ayahnya. Jadi jangan diremehkan. Itulah kenapa ketika kita umroh ada 2 telapak, ada 2 bekas, bapak dan anak laki-laki.
Dan menariknya, ketika kita selesai tawaf, kemudian kita sholat sunnah, bagi yang umrah sudah pernah, bagi yang belum saya doakan berangkat, bismillah. Antum nanti kemudian jalan ke bawah, itu antum kemudian Safa dan Marwah. Dan Safa dan Marwah itu adalah perlambang perjuangan seorang ibu yang hebat ditinggal oleh suaminya berdakwah. Dan itu ibu dan anak laki-lakinya, hebat. Ibu dan anak laki-lakinya. Ibu ini ditinggal oleh suaminya Ibrahim. Mencari nafkah, bukan, berdakwah. Kemudian Ibrahim ditanya oleh Bunda Siti Hajar. Wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku, sambil beliau menggendong Ismail kecil. Kemudian Ibrahim tidak menolehkan wajahnya, dia tetap berjalan. Bunda Siti Hajar bertanya lagi, wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Apakah engkau tidak lagi mau bersama kami? Tidak dijawab. Tetap Ibrahim berjalan. Istri yang soleh, dia tahu apa yang menjadi password suaminya. Apa kata Bunda Siti Hajar? Wahai Ibrahim suamiku, apakah engkau meninggalkan kami karena perintah Allah? Kata Allah itu membuat Ibrahim bergetar hatinya. Dia menolehkan wajahnya dan berkata, wahai istriku yang tercinta, aku pergi meninggalkan kalian ke Palestina karena perintah Allah, aku harus berdakwah ke sana. Maka kemudian lihat, perhatikan jawaban seorang istri yang taat kepada Allah. Pergilah wahai suamiku, biarkan Allah menjaga kami di tempat ini yang kering kerontang ini, sebagaimana Allah pun akan menjagamu wahai suamiku. Lihat bagaimana suami takwa, dia taat pada perintah Allah. Dan lihat bagaimana seorang istri takwa, dia nggak jual diri, dia nggak main-main, dia nggak kemudian selingkuh, nggak. Dia bilang apa? Pergilah wahai suamiku, jika itu perintah Allah, Allah akan menjagamu sebagaimana Allah akan menjagaku di sini. Dan apa yang terjadi, Pak? Seperti yang kita tahu, Ibrahim berangkat ke Palestina, maka Bunda Siti Hajar meletakkan bayi kecil itu di atas batu dan dia ikhtiar. Apa yang dia lakukan? Safa, dia lari ke bukit Safa. Dia lihat sekelilingnya kering kerontang, tidak ada air, tidak ada pohon-pohon. Dia turun lagi ke Marwah, dia naik lagi ke atas. Dia lihat lagi tidak ada harapan hidup, tidak ada makanan, tidak ada tempat istirahat, tidak ada minuman. Dia turun lagi Marwah, Safa 7 kali, Pak. Dan apa yang terjadi? Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Dari bayi yang haus itu berteriak, kemudian dia memukulkan kakinya ke atas batu. Maka keluarlah air Zam-Zam yang hari ini kita minum dan diteliti oleh jutaan manusia. Air yang tidak akan pernah kering hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, lagi-lagi sebenarnya kita nggak perhatian, kita nggak aware, kita nggak ngeh. Ternyata di depan Ka'bah itu ada perhatian besar. Apa perhatiannya? Menjadi bapak dan anak laki-laki dan menjadi ibu yang senantiasa tegar meskipun tanpa suaminya. Dia tetap menjaga marwahnya, Pak. Hebat. Itu yang terjadi. Itu yang harus dicontoh oleh rumah tangga hari ini. Coba lihat, Pak. Ya, kalau ibu-ibu hari ini mungkin paling tidak dia berkata, nggak apa-apa suamiku, engkau pergi, pergilah, tapi jangan lupa tinggalkan BPKB, SHM, surat tanah, semuanya, ya, nggak apa-apa, pergilah, ya. Ini istri model zaman now. Tapi istri seperti kalibernya seperti Bunda Siti Hajar, tidak, dia nggak takut rezeki, Pak. Dia nggak takut ditinggalkan suaminya. Pergilah wahai suamiku, Allah akan menjagamu sebagaimana Allah menjaga kami di padang pasir yang kering kerontang ini. Hebat, Pak. Dan lihat, Allah bersama mereka. Air Zam-Zam itu, Pak, itulah yang membuat bandara Mekah dan Madinah tidak pernah sepi. Air Zam-Zam itu yang membuat hotel-hotelnya menjadi hotel-hotel termahal di dunia. Air Zam-Zam itu yang membuat kota Mekah dan Madinah tidak akan pernah istirahat. City never sleep, itu bukan Paris, bukan London, tapi apa? Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini kita ngerasakan, Pak. Bapak mau tawaf jam berapa? Jam 2 aja nanti Ustaz. Kali aja jam 2, jamaah udah tidur. Jam 2 makin penuh, Pak. Bapak bilang, oh nanti habis duha aja kali ya. Ini yang tawaf hari ini kan, pasti duha capek tuh. Dia tidur. Bapak duha, nggak kebagian tempat, Pak. Bapak mau kapan tawafnya? Nggak ada waktu, Pak. Penuh. Gara-gara apa? Berkahnya air Zam-Zam. Apa pelajarannya? Dari suami yang takwa kepada Allah. Dari istri yang takwa kepada Allah. Allah turun tangan. Kita cuma angkat tangan, Pak. Allah turun tangan. Allah menunjukkan kuasanya. Air. Coba air. Enggak diturunkan emas dari langit. Enggak.
Nggak diturunkan perak dari bumi, nggak, air. Dan air itu sampai hari ini diteliti oleh jutaan peneliti, bahkan yang terbaru, ya, Masaru Emoto dari Jepang, dia bilang apa? Ini air tidak ada lawannya di dunia. Air Zam-Zam, Pak. Dan air ini adalah air yang diturunkan dari langit, dari surga ke bumi. Kenapa? Karena semua zat mineralnya mengandung mineral yang baik bagi tubuh dan tidak ada tandingannya, Pak. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang disayang Allah, begitulah kalau rumah tangga itu taat takwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongan kepada mereka. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Jika sebuah negeri beriman dan bertakwa, Quran surat Al-A'raf ayat 96. Jika sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Walakin, kata Allah, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Lihat, sebuah negeri yang tidak beriman dan bertakwa, masalahnya nggak selesai-selesai, Pak. Dibasmi masalah korupsi, makin parah. Dibasmi masalah pemurtadan, kiai-kiainya lebih murtad, Pak. Kiai-kiainya bejat, 50 santri disadap, Pak. Nggak main-main. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya pada pihak polisian. Kemarin saya sudah WA, Bareskrim semuanya, alhamdulillah, terima kasih Pak, sudah menangkap kiai bejat itu, Pak. 50 orang, Pak. Bayangkan kalau itu anak Bapak. Bagaimana masa depannya? Bayangkan kalau itu anak-anak kita, Pak. Dimodusin, keturunan Nabi. Dimodusin, dapat berkah. Dimodusin, ini kiai sakti. Stop pembodohan umat, Pak. Pesantren itu untuk cerdas umat. Pesantren bukan malah buat umat jadi bodoh. Gak ada orang sakti, Pak, bisa jalan di atas air. Gak ada keturunan Nabi sembarangan. Gak mungkin keturunan Nabi melakukan perzinahan sembarangan. Gak mungkin. Ini parah. Itu makanya apa? Karena negara ini tidak beriman dan bertakwa, maka Allah timpakan berkah. Bukan Allah timpakan musibah. Di mana-mana. Pekerjaan sulit, ekonomi berat, rakyatnya saling bunuh, saling hujat. Apa yang terjadi? Karena dicabutnya keberkahan. Berawal dari mana? Rumah. Coba lihat. Ini barusan saya dapat data, Pak. Perceraian di Indonesia, rumah ya, perceraian di Indonesia meningkat 300%. Barusan teman saya ya di ke mana? Daerah Tangerang itu, jauh ternyata. Ya, pengadilan agama, dia bilang, "Ya Allah Ustadz, ini pengadilan agama ya atau apa namanya bagi sembako, rame orang, Pak. Ngapain? Nuntut cerai." Jadi bisa kebayang kenapa kemudian kita memulai dari rumah. Ternyata rumah yang kuat, rumah yang sakinah, mawaddah warahmah, peradabannya hebat. Tapi kalau rumah itu kemudian tinggi angkat perceraiannya, perselingkuhannya, serumah tidak sejiwa, maka yang terjadi pasti peradabannya juga hancur. Maka rumah ini menjadi kunci penting. Itulah Nabi SAW ketika mencontohkan kepada kita di rumah. Rumah Nabi sederhana, Pak. Nanti main ke rumah Nabi, ya segitunya. Sekotaknya makam Nabi itu segitunya. Sudah selesai. Ya, bahkan lebih kecil dari itu. Kecil sekali. Kamarnya pas-pasan, Pak. Ya, kamarnya sangat kecil. Ya, bahkan rumahnya tidak punya, maaf, ya, perabotan-perabotan mewah. Bahkan kasurnya itu dari pelepah kurma. Sampai-sampai ketika Nabi setelah bangun tidur itu ada bekas pelepah kurma nempel di bahunya. Dan kemudian Umar bin Khattab menangis melihatnya dan berkata, wahai Rasulullah, pemimpin Romawi, pemimpin Kisra, mereka duduk tidur di atas kasur-kasur terbuat dari sutra, sementara engkau pemimpin dunia, pemimpin manusia dan malaikat, engkau tidur di atas pelepah kurma. Maka kemudian Nabi kita tersenyum dengan senyum yang indah berkata, apa urusanku dengan dunia, wahai Umar? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang disayang Allah, semua dibereskan dari rumah. Itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW meminta kita untuk menikah. Ya, bahkan dalam sebuah pernikahan selalu khatib nikahnya pesan sama kita. Ya, tentang apa? Nikah. An-nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati, falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak mencontoh, tidak mau mengambil sunnahku, dia bukan golonganku. Maka
Para ayah yang hadir di masjid ini, Masya Allah, ini penting sekali untuk disimak. Kenapa? Karena PR peradaban itu berasal di rumah. Dan rumah itu, siapa pemimpinnya? Anak-anak? Istri? Bukan, suami Pak. Makanya berat banget peran suami. Ya, bahkan saya salut nih dengan bapak-bapak yang pulang kerja nih, Masya Allah ya. Ini kan kajian lepas kerja ya. Masya Allah. Apa kata Nabi SAW untuk laki-laki ya? Ini hadisnya untuk laki-laki. Ya, ada dosa. Perhatikan ini hadis sahih. Ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat. Berarti sholat gak bisa menghapus ya. Ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, oleh puasa, dan oleh haji. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa menghapusnya? Yang bisa menghapusnya bekerja mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya. Jadi kalau antum lelah nih, sholat maghrib, lelah mencari nafkah, itu dosa-dosa diampuni. Bayangkan, hebat nih. Bahkan maaf, izin, kalau antum pulang wafat nih di perjalanan, ya, antum dicatat sebagai syuhada, masuk surga tanpa hisab. Asal pekerjaannya halal ya. Ya, maka beruntunglah Pak. Bahkan Nabi pernah mencium tangan seorang sahabat. Dicium sama Nabi. Sahabat yang lain kaget. Bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau cium tangannya? Bukannya dia yang harus mencium tanganmu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tidak. Tangan orang seperti ini tidak akan pernah menyentuh api neraka. Nyentuh aja enggak Pak. Apalagi masuk neraka. Kenapa? Ternyata tangannya kapalan Pak. Apa artinya? Nabi cinta sama antum karena kerja keras Pak. Saya bapak. Saya punya anak Pak. Saya punya istri. Saya tahu Pak. Tadi barusan saya ngomong sama sebelah saya, sahabat saya Pak. Gimana bro? Saya bro teman. Project beres. Ustaz. Ngeri banget. Tagihan saya nggak dibayar. Angkanya besar Pak. Nggak usah saya sebutin. Bapak nanti kaget. Terus gimana? Ya begitulah Ustaz. Sekarang nih repot. Kita udah lurus. Benar. Dimain-mainin. Begitu Pak. Makanya luar biasa para ayah. Ya. Para ayah memang tangannya nggak kapalan Pak, tapi otaknya kapalan. Stres Pak. Ya, mungkin bapak-bapak ya karena tukang sapu kapalan. Mungkin bapak-bapak di situ yang angkat-angkat batu, pemecah batu memang kapalan. Tapi para pengusaha yang kapalan itu kepalanya Pak. Ya. Saya kapalan kepalanya Pak. Ya. Kenapa? Karena saya ya nggak mau bisnisin dakwah. Saya punya bisnis dan bisnis sekarang Pak berat. Nih sekarang harga-harga naik semua. Ya, karyawan banyak PHK. Ya, berhenti kerja di mana-mana, daya beli masyarakat turun, ya, kemudian ekonomi semakin nggak pasti, berat itu, dan itu disandingkan kepada para ayah. Makanya Islam itu mendidik ayah, mendidik laki-laki serius. Makanya laki-laki harus diajarin tegar, laki-laki harus diajarin berani, laki-laki harus diajarin pengambil keputusan yang kuat, laki-laki harus tegar, laki-laki harus visioner. Dia bukan sekedar ayah pencari nafkah, tapi dia ayah sang penentu arah. Hebat Pak. Maka nanti pulang dari sini, peluk anak-anak kita Pak. Terkhusus Pak, anak laki-laki kita Pak. Izin, anak saya laki-laki 2. Ya, peluk Pak, anak laki-laki Pak. Kenapa? Karena dia kelak akan menjadi kita. Akan menjadi ayah. Tidak mudah di zamannya Pak. Zaman kita aja sekarang udah begini, apalagi zaman dia, lebih berat. Makanya PR kita Pak, bawa anak-anak kita ke masjid. Dekatkan dia sama Allah, dekatkan dia sama Quran, dekatkan dia sama majelis ilmu. Bapak harus punya me time sama anak laki-laki Pak. Kenapa? Karena di depan Ka'bah ada prasasti menandakan hubungan bapak sama anak laki-lakinya. Apa itu? Maqam Ibrahim dan Hijr Ismail. Itu apa tandanya? Tandanya bapak sama anak harus dekat, terutama bapak dengan anak laki-lakinya. Hari ini Pak, saya ketemu banyak anak laki-laki seperti perempuan. Laki-laki tapi melambai. Laki-laki tulang lunak. Laki-laki penakut. Kenapa? Karena bapaknya nggak berperan. Dia dekat sama ibu, jadilah baperan. Gampang nangis Pak. Tabrakan dikit nangis. Gampang curhat. Dikit-dikit mewek. Kenapa? Karena sifat kelaki-lakiannya hilang. Sifat keberaniannya hilang. Padahal apa? Itu karakter asli laki-laki Pak. Makanya kita ini laki-laki Pak, Masya Allah ya. Nabi ngajarkan apa Pak? Mana Pak? Apa itu mana? Keberanian dan fokus. Bayangkan Pak ya, yang namanya memanah itu
Ya, kalau memanah itu kan panahnya bisa masuk mata, bisa masuk telinga, bisa masuk jantung. Bayangkan keberanian yang memanah. Bukan hanya memanah, Pak, berkuda. Berkuda itu menandakan apa? Keberanian, ketegaran, dan tidak ada takut. Kuda. Dan apalagi berenang. Ya, makanya Nabi sunahkan kita olahraga 3. Ya, berenang, memanah, dan kemudian berkuda. Itu apalagi untuk anak laki-laki. Dan anak-anak laki-laki sekarang, Allahu Akbar walillahilham. Saya ngisi di kampus-kampus, saya ngisi di sekolah-sekolah. Sedih, Pak. Ini anak laki-laki atau perempuan. Udah nggak berbentuk. Nggak berbentuk laki-laki sudah. Gaya bicaranya, tatapan matanya, ya. Bahkan ini anak laki-laki, ya. Ini tidak ada sifat kelaki-lakiannya. Ragu, pengambil keputusan, tidak berani ngambil keputusan. Akhirnya apa? Bayangkan kalau orang laki-laki seperti ini jadi suami, akan seperti apa rumah tangganya? Akan seperti apa anak-anaknya? Akan seperti apa istrinya? Bahkan lebih ngeri lagi, Pak, sekarang. Lagi rame yang namanya apa? Lavender marriage. Apa lavender marriage itu? Dia punya istri, ternyata pura-pura, Pak. Itu cuma kedok aja, supaya dibilang normal. Ternyata dia punya pacar cowok, Pak. Ini saya lagi ngumpulin datanya, sudah dapat 7 orang, ya. Ini lagi di Jakarta lagi banyak banget. Nikahnya modus aja, supaya dibilang apa? Oh, laki-laki buktiin nikah, Ustaz, nikah kok, nikah, pantas kok, belum punya anak lama gitu. Ternyata apa? Istrinya bongkar minta cerai. Ini bukti-buktinya semua, ya. Ya, pacarnya cowok, ganteng, perutnya six pack. Hati-hati, Pak, yang perutnya six pack, ya. Berarti beruntung yang one pack perutnya. Insya Allah terbebas dari penyakit LGBT, ya. Dan kemudian apa? Berotot, Pak. Maaf izin, Pak, ya. Dia tunjukkan kelamin laki-laki, dia posting, dikasihnya sama laki-laki lagi. Dan itu adalah suaminya tadi. Lagi ramai, Pak, sekarang. Jakarta lagi banyak nih, Pak. Lavender marriage, ya. Kelihatan modus, pura-pura nikah. Padahal apa? Padahal penggemar laki-laki, Pak. Kalau bahasa kita sekarang boti, ya. Ini hati-hati, Pak. Jadi ini banyak sekali. Kenapa? Karena karakter laki-lakiannya hilang. Kenapa karakter laki-lakinya hilang? Bapak seperti tidak punya bapak. Punya bapak kayak nggak punya bapak. Bapak nggak pernah ngajak anak bicara, bapak nggak pernah ngajak anak jalan, bapak nggak pernah membuat anak punya visi, punya mimpi, punya berani, nggak. Bapak nggak berfungsi. Ada bapak, tapi seperti tidak punya bapak. Maka pulang dari sini, PR kita yang paling berat rumah, Pak. PR kita yang paling berat rumah, bukan negara. Insya Allah, kalau antum selesai masalah rumah, negara gampang. Kenapa? Karena Rasul mencontohkan, beres urusan rumah, baru Rasul memimpin negara. Jangan dibalik, Pak. Mimpin negara, rumahnya berantakan. Izin, no mention. Saya nggak sebut siapa-siapa, ya. Jangan kaitkan siapa-siapa. Nanti potong videonya, sebarin. Itu aja hobinya orang zaman sekarang. Saya nggak mention siapa-siapa. Cuma Bapak perhatikan, dah. Jangan mimpin yang tinggi-tinggi, mimpin rumahnya berantakan. Pasti berantakan, Pak. Kenapa? Karena nggak dimulai dari keluarga dulu. Makanya kenapa Quran itu penting banget keluarga. Ya, keluarga itu penting banget. Ada keluarga Imran, ada keluarga Yusuf, potretnya begitu. Ada keluarga Nuh, ada keluarga Ibrahim, ada pola keluarga Fir'aun, macam-macam pola keluarga. Kenapa? Kenapa Quran menyebutkan pola keluarga? Hati-hati, jangan ditiru. Jangan jadi istri Nuh, jangan jadi anak Nuh, jangan jadi keluarganya Yusuf, jangan jadi kemudian suaminya Asia, ya, Fir'aun. Jangan, ini keluarga yang salah. Ambil keluarga yang hebat. Imran, Ali Imran, lihat Ibrahim, lihat baginda Nabi SAW. Ini keluarga, Pak. Maka jamaah yang disayang Allah, pulang dari sini, bismillah, buat resolusi. Aku berjanji pada diriku akan menjalankan fungsi sebagai laki-laki, sebagai ayah. Apa fungsinya? Satu, bukan sekedar pencari nafkah, tapi penentu arah. Pak, nanti kalau sudah dapat dampaknya, Pak, sakitnya luar biasa. Izin, Pak, saya baru dapat, ya, tulisan, ya, dari seorang peneliti Barat. Apa kata dia? Kebahagiaan yang paling membahagiakan itu dari orang yang terdekat, keluarga. Dan kesakitan yang paling sakit itu juga dari keluarga. Bapak dikhianati teman kerja sakit, Pak, tapi nggak seberapa. Dikhianati istri itu lebih sakit. Dikhianati suami itu lebih sakit. Apalagi dikhianati anak itu lebih sakit. Makanya seorang ayah, ya,
bahagianya itu adalah kebahagiaan ketika melihat anaknya taat kepada Allah. Kedukaannya ketika melihat anaknya durhaka kepada Allah. Maka jamaah yang disayang Allah, dari sini bismillah, kita bangun peradaban hebat, kita bangun anak-anak yang hebat, kita bangun anak-anak yang kuat, kita bangun rumah tangga yang baiti jannati, ya, kita bangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dimulai dari mana? Keluarga. Dan keluarga dari mana? Dari pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga yang seperti apa? Pemimpin keluarga yang satu, diinstal Islam. Maka jangan tinggalkan majelis ilmu, Pak. Ini berkahnya, Pak, luar biasa. Ini kita terima kasih sama masjid ini ya, terus konsisten gitu ya. Kajian lepas kerja, berganti-ganti narasumber di sini. Ya, kalau hari Sabtu Bapak silahkan kejar, mau yang kajian di mana banyak majelis ilmu, banyak guru-guru kita, Pak. Dan tidak boleh membeda-bedakan. Mereka semua punya ilmu, punya kapasitas. Ya, hari Ahad bawa anak-anak kajian, Pak. Untuk apa? Nginstal Islam dalam diri kita. Karena kalau kita diinstal Islam, kalau kita dituang yang keluar Islam. Kalau diisinya comberan, porno, isi mulutnya apa, Pak? Porno. Isi kepalanya apa? Porno. Matanya gimana kalau melihat perempuan? Porno. Kalau melihat laki-laki? Porno. Karena isinya porno terus. Jadi manusia itu tergantung isi, Pak. Makanya kendi itu nggak akan bisa bohong. Kalau isinya susu, yang keluar susu. Kalau isinya kopi, yang keluar kopi. Manusia kalau isinya air putih, dia akan keluar air putih, Pak. Ya, kata-katanya itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Beda. Tapi kalau isinya kotor, ya begitu, chattingnya kotor. Ya, iseng. Ada mahasiswa PKL dari luar negeri. Ini guru besar nih, Pak. Kampus negeri nih, kampus terbaik. Iseng. Pelecehan seksual lagi. Bahkan sekarang pelecehan seksual itu bukan lagi seperti itu. Itu di kereta itu, Pak, bukan laki-laki ke perempuan aja. Laki-laki ke laki-laki. Kemarin dijotos orang, Pak, di kereta. Saya senang banget. Sampai bengkak itu mukanya. Kenapa? Ya dia gesek-gesekin. Ke laki-laki lagi, Pak. Saya bilang orang sakit jiwa. Jadi bingung kita, Pak. Sebenarnya ya. Itu apa namanya? Gerbong kereta bagusnya laki-laki di depan apa di belakang? Ternyata udah digabung, ya, udah dibuat gerbong laki-laki sama laki-laki pun ada pelecehan. Ya, itu ngeri luar biasa. Ini negeri makin hari makin mengerikan. Kenapa? Saya yakin banyak keluarga-keluarga yang tidak memahami Islam, banyak keluarga-keluarga yang meminggirkan Al-Quran. Jamaah yang disayang Allah, baca data dari Kementerian Agama. 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Saat itu serius, itu data resmi Dewan Masjid Republik Indonesia dan Kementerian Agama. Mau ngomong apa lagi? Itu resmi. Berapa? 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Pak, Quran itu surat cinta dari Allah. Izin, jujur, yang hadir, Bapak Ibu yang hadir, jawab di diri masing-masing. Kapan terakhir antum khatam Quran? Istighfar. Kapan antum terakhir khatam Quran? Jawab. Pernah baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai khatam? Seumur hidup? Kalau belum, mumpung, Pak. Sekarang. Kenapa? Sebelum kita dibacakan Quran. Sebelum dibacakan Quran. Ada 72%. Berarti kalau umat Islam Indonesia 250 juta, berarti 200 juta rakyat Indonesia tuh nggak bisa baca Quran. Ya, akhirnya Mas Ari Untung kemarin ya sama teman-teman artis buat konten di Sudirman, Tamrin Kuningan. Dia nggak percaya, masuk sih 72% ambil video dia buat konten. Bro, sini ya. Coba baca, Bro. Bro, Mas, Quran, Mas. Ya. Aduh, terakhir baca SD, Mas. Ini benar, Pak. Tanya lagi tuh yang pakai jaket, yang keren, pakai dasi. Tanya, sini, Mas. Panggil. Ya, Mas, ada, Mas. Coba baca, Mas. Quran, Mas. Iya. Aduh, baca tapi nggak lancar, Mas. Iya udah baca nggak lancar, coba cek deh. Letak beletuk, nggak bisa baca Quran. Ngeri, Pak. Ngeri. Dan itu jangan-jangan kita. Coba bayangkan bagaimana nasib anak, istri, pilotnya nggak bisa baca GPS. Ya. Coba bayangkan bagaimana nasib penumpang di pesawat, pilotnya sakit, itu pesawat bisa nubruk.
Ya, Bapak izin Pak, mau Pak saya transfer untuk kemudian naik bisnis kelas, mau? Naik pesawat bisnis kelas mau nggak? Mau ya Pak ya, gratis Pak. Tapi pilotnya buta. Apa yang terjadi Pak? Bahaya Pak, nggak ada yang mau langsung turun di tempat, langsung turun, nggak jadi bisnis kelas. Kenapa? Sehebat apapun pesawatnya, kalau pilotnya buta, bisa kebayang nasibnya Pak. Begitulah kira-kira rumah tangga yang kepala rumah tangganya nggak bisa baca Quran. Tapi Ustaz, ini nyangkal nih, orang Indonesia kan jago ngeles. Tapi Ustaz itu hafiz Quran tapi pelecehan. Iya dia hafiz Quran pelecehan, ente nggak bisa baca Quran lebih leceh lagi gitu. Jangan banyak alasan. Udah bismillah sekarang datangin ya. Cinta Quran Pak, kami punya layanan gratis Pak. Namanya Cinta Quran Call. Cari di Instagram Cinta Quran Call, layanan gratis, bimbingan belajar baca Quran sampai bisa full free gratis. Kami melayani di 25 provinsi di Indonesia dan 13 negara ya dengan 3 bahasa. Gratis Pak, setiap hari ditemenin Pak, online. Terus ditemenin ya, nanti sampai Bapak bisa baca Quran. Kenapa? Bagaimana orang memimpin rumah tangga sementara dia tidak bisa memimpin dirinya? Makanya benar kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Kamu dulu baru keluargamu. Nah kamunya aja nggak selesai, bagaimana kamu memimpin keluargamu? Masya Allah, waktunya habis. Ya, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, bismillah, pulang dari sini, satu catatannya, baginda Nabi SAW mencontohkan kepada kita, sebelum beliau menjadi kepala negara di Madinah, beliau menjadi kepala keluarga. Apa artinya? PR kita yang pertama, paling berat, adalah membangun keluarga. Membangun keluarga bukan membangun rumah yang megah. Membangun keluarga bukan membangun rumah yang mewah. Membangun keluarga bukan membangun mobil yang keren. Membangun keluarga adalah memastikan sekeluarga sesurga. Di akhir, saya tutup dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah ke dalam surga, kamu dan anak istrimu dibahagiakan. Tidak ada ibadah yang terpanjang kecuali keluarga. Dan keluarga, amanah paling besar ada di pundak kita, para suami, para laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, mengampuni dosa-dosa kita. Izin saya memimpin doa buat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan doa saya sedang safar ini doa yang diijabah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, turunkan rahmat, ampunan, turunkan keberkahan untuk rumah tangga kami. Jauhkan rumah tangga kami dari perpecahan, jauhkan rumah tangga kami dari perceraian, jauhkan rumah tangga kami dari kehancuran. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit-penyakit berbahaya. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Allahumma rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar birahmatika ya ghafurur rahim. Jemaah yang dirahmati Allah, tadi saya cerita juga tentang dahsyatnya air Zam-Zam ya, dan juga ada daun bidara. Daun bidara itu adalah tanaman yang ditakuti bangsa jin, dan alhamdulillah kita punya daun bidara yang sudah diruqyah. Nanti bagi yang mau ada standnya di belakang ya, itu dibuat oleh almarhumah ibu saya racikannya, dan itu bermanfaat untuk kita menjaga diri kita ya dari gangguan jin berbentuk ya, setan berbentuk jin, dan kemudian kita terjaga senantiasa ingat kepada Allah. Bismillah. Bagi nanti yang ingin mendapatkan silahkan ba'da sholat isya. Barakallahu fikum wa la fi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.